Oke guys, kembali kita bertemu di Unek-Unek Masio. Kali ini kita bersama-sama akan belajar mengenai Emados Shawarma, sebuah restoran yang justru mendapatkan makin berkembang di masa pandemi. Emados Shawarma adalah restoran Palestina milik Emad Al-Ahmad. Merupakan pria asal Palestina yang tinggal di Indonesia karena memiliki istri orang Indonesia. Di Indonesia lah ia menjalani bisnis kuliner ini. Emad Al-Ahmad, koki asal Palestina, tertarik untuk mempolirkan kuliner Timur Tengah ke lebih banyak masyarakat Indonesia. Emad pun mengamati tren bahwa masyarakat Indonesia ternyata memiliki cita rasa kuliner yang khas, seperti selalu menyediakan sambal sebagai perlengkapan makan, dan tidak menyukai masakan yang terlalu banyak rempah-rempah. Berdasarkan insight ini yang membuat Emad berinovasi untuk memperkenalkan cita rasa kuliner Timur Tengah yang cocok di lidah masyarakat Indonesia dan membuka gerai Emados Shawarma di Kemang pada tahun 2018. Salah satu menu andalan dari Emados Shawarma ini ternyata digemari oleh para konsumen di Indonesia adalah perpaduan antara nasi basmati, daging ayam, dan garlic mayo yang dicampur dengan sambal. Sampai sekarang Emados Shawarma telah memiliki 60 gerai lebih di 10 kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Depok, Tangerang, Jogja, Semarang, Cirebon, Tangerang, Purwakarta, Bandung, dan Solo. Ketika pandemi melanda, Emados justru melihat peluang untuk mengembangkan side bisnisnya untuk menjangkau segmentasi konsumen lebih luas. Emad melihat tren masyarakat untuk berbelanja makanan dari rumah dan memiliki tendensi untuk mencoba lebih banyak jenis makanan yang baru. Tren ini juga ditemukan di laporan tren kuliner platform pesan antar makanan, entah itu GoFood, GrabFood, atau yang lainnya, bahwa 54% konsumen mencari makanan dan resto baru melalui aplikasi pesan makanan online. Emados Shawarma akhirnya mulai membuka cabang di berbagai kota, tepatnya setelah melihat antusiasme masyarakat di pembukaan cabang kedua dan ketiganya di Bintaro pada Juni 2020. Keputusannya tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya transaksi platform pesan antar makanan, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Traveloka Eats, dan lain-lain. Proporsi pesan online yang meningkat pesat mengambil proporsi hampir 70-80% pesanan outlet. Membuat Emad melihat pentingnya memfasilitasi lebih banyak konsumen di platform ini. Jadi kita tahu bahwa platform ini paling jaraknya hanya 5 kilo. Kalau lebih dari itu akan berat di ongkos kirim. Jadi ini yang dilihat oleh si Emad dalam peluang ini. Emados Shawarma selalu mengikuti program-program kampanye platform pesan antar makanan, entah itu GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Traveloka Eats, dan lainnya, yang diadakan secara rutin setiap bulannya. Dengan bergabung di platform online, bisnis kuliner yang awalnya belum memiliki brand awareness yang kuat seperti Emados Shawarma bahkan bisa mendapatkan exposure brand yang tinggi dan dengan meningkatnya jumlah pelanggan baru. Setelah membuka cabang kedua di Bintaro, Emados akhirnya membuka lagi dan menciptakan inovasi menu lainnya. Dan Emados memprioritaskan strategi media sosialnya. Aplikasi kuliner online yang Emados gunakan memberikan insight bisnis yang bermudah untuk mengambil keputusan. Misalnya menu apa yang paling laku, dan menu apa yang mungkin perlu lebih banyak upaya pemasaran. Kami juga terbantu karena aplikasi kuliner online menyediakan fasilitas marketing tool yang bisa meningkatkan visibilitas brand kami. Jelas Enmar Marjono, direktur dari Emados Shawarma. Di masa pandemi ini, Emados memperkenalkan menu grilled chicken yang ternyata menjadi favorit para konsumen karena porsi ayam 1 ekor. Rasa khas Timur Tengah yang kuat dan harganya yang terjangkau. Di outlet ketiga masih di Bilangan Bintaro, masyarakat sangat antusias dengan menu ini, sampai membuat antrian yang sangat panjang. Dengan memperkenalkan menu baru yang terjangkau, harapan Emados bisa menjadi pilihan pertama ketika masyarakat Indonesia ingin mencoba kuliner Timur Tengah. Di masa pandemi, GrabFood dan GoFood juga melihat adanya
pertumbuhan pesat di antara bisnis F&B bulanan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa kenaikan mencapai lebih dari 60% pada tahun 2020 di masa pandemi melanda, dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini juga sejalan dengan strategi bisnis Emado Sawarma, yang pada tahun depan rencana akan meningkatkan pertumbuhan bisnisnya dengan memperluas cabang bisnisnya di kota-kota luar Jawa, dan bahkan tertarik untuk mempromosikan di kota dan kabupaten yang relatif kecil. Emado Sawarma berencana untuk berekspansi sampai tahun 2022 ini mencapai jumlah gerai menjadi 100. Info terbaru, per 10 April 2022, cabang ke-62 sudah dibuka di Pancoran Mas, Depok. Emad melihat tren kuliner bahwa kota-kota seperti Solo justru menunjukkan performa bisnis dan antusiasme konsumen yang tinggi. Harapan tentu di masa pandemi ini masyarakat bisa tetap terfasilitasi dengan adanya platform antar makanan seperti GrabFood, GoFood, dan juga yang lainnya yang memiliki jangkauan kota-kota yang luas di seluruh Indonesia. Oke guys, apa yang bisa kita petik dari Emado Sawarma? Yang pertama, Ahmad melakukan pengamatan tren pasar yang akan digarap dan mendapatkan hasil masyarakat Indonesia ternyata memiliki cita rasa kuliner yang khas, seperti selalu menyediakan sambal sebagai pelengkap makanan dan tidak menyukai masakan dengan terlalu banyak rempah. Lalu dari hasil pengamatan ini, Ahmad kotak-atik racikan resep yang sesuai dengan pasar di Indonesia. Nah, kalau Anda ingin membawa ciri khas masakan daerah Anda ke tempat sekarang Anda berjualan, misalnya, tengkleng khas Solo. Biasanya tengkleng ini kambing. Tapi saya menemukan di Jakarta ada orang memasakkan tengkleng dengan daging sapi atau bahkan dengan ayam. Dia mencoba memvariasikan karena kambing banyak orang yang tidak menyukainya karena membuat darah tinggi. Jadi Anda harus mencoba melihat tren di tempat lokasi Anda sehingga racikan resepnya itu bisa memiliki pasar yang lebih luas. Yang kedua, kreatif memperkenalkan menu baru secara rutin. Di masa pandemi ini, Ahmad memperkenalkan menu grilled chicken yang ternyata menjadi favorit konsumen. Coba Anda perhatikan perusahaan-perusahaan kuliner besar seperti McDonald's, Pizza Hut, dan yang lainnya, mereka selalu rutin mengeluarkan menu-menu baru secara berkala. Sebaiknya, minimal 6 bulan sekali selalu ada menu baru. Entah varian dari menu yang ada dengan menambahkan topping atau benar-benar menu baru tapi yang masih sesuai dengan core bisnis kuliner Anda. Masyarakat Indonesia memiliki tendensi untuk mencoba lebih banyak jenis makanan yang baru. Yang ketiga, memanfaatkan data dan teknologi digital dengan cerdas. Dengan bantuan teknologi digital, Ahmad dapat mengamati perilaku konsumen dengan lebih mudah. Media sosial maupun aplikasi kuliner online telah memberikan bukti serta data yang akurat tentang permintaan konsumen. Datanya sudah tersedia, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dengan produk yang juga relevan untuk mereka. Pada akhirnya, semua strategi ini akan mendukung rencana ekspansi bisnis Emados ke depannya. Nah, saya sering baca-baca komentar di komunitas kuliner di Facebook. Seringkali pelaku bisnis online tidak pernah memperhatikan email dan membaca laporan perkembangan aplikasi kuliner online yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Jadi boro-boro mereka membuat analisa, bahkan membacanya pun tidak. Yang lucunya ketika ada orang membuat komentar, kita harus memahami algoritma aplikasi online. Ada lebih 200 komentar, banyak orang mencela dan melecehkan. Nggak perlu algoritma Anda, yang penting masakannya enak, murah, pasti laku. Guys, mungkin mengenai algoritma dari aplikasi ini saya akan buat di video tutorial yang berikutnya. Tapi secara dasarnya begini, ketika orang membuat sebuah program, tentunya dia memiliki logika berpikir ketika membuat sebuah program. Nah, membuat susunan ini, mekanisme ini yang memang harus bisa ditangkap oleh pebisnis kuliner, sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan perilaku aplikasi platform ini. Yang keempat,
memanfaatkan promo digital marketing dengan baik. Selain membuat brosur dan spanduk, digital marketing yang baik dan tepat sangat diperlukan sesuai dengan perkembangan era digital di media sosial. Promo yang tepat dengan membuat isu ayam satu ekor hanya 39.000 pada promo spesial opening roast chicken, dan hal ini menjadi viral. Kita bisa dengan mudah mencari di Google atau YouTube, ada banyak orang melakukan review dan ujungnya berdampak pada promo gratis bagi Emados. Termasuk yang saya lakukan. Yang kedua, mengikuti program-program kampanye promo platform pesan antar makanan online yang dilakukan secara rutin setiap bulannya. Pelajari program-program promo dari platform dan lakukan menghitung harga yang baik agar tidak boncos. Ini beda dengan yang sering kita baca di grup komunitas Facebook, banyak orang yang ngedumel dan merasa dikadalin oleh platform karena gara-gara program promonya dia rugi. Siapa yang salah? Oke guys, semoga kisah Emad dengan Emados Swadharma ini bisa menginspirasi kita dalam mengembangkan gerai dan tetap eksis dalam bisnis kuliner di Indonesia. Minimal, kita masih bisa menghidupi keluarga kita di masa yang sulit ini. Ingat selalu ada jalan bagi kita yang mau terus berusaha. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like and subscribe mendukung channel ini. Salam laris manis.